Yuk, Yuk, bisa rekam? wis. Wes, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi penjualan online untuk memenuhi tugas analisis dan desain sistem informasi. Kami terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama Muhammad Riza, kedua Ahmad Taufik, ketiga Ahmad Dhani Susanti. Pertama kita akan menjelaskan e-commerce. Akan dijelaskan oleh Susanti. Merupakan salah satu kegiatan transaksi bisnis baik barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peran media website dapat digunakan untuk meningkatkan omset penjualan dan juga sebagai media sarana dalam memasarkan produk yang mereka miliki untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, serta dapat meminimalkan biaya-biaya operasional seperti biaya iklan dan juga biaya sewa toko secara fisik. Next. Ruang lingkup. Dalam perancangan sistem informasi, penjualan online ini mencakup ruang lingkup pada pengguna mobile karena dalam sistem informasi ini hanya menyediakan sebuah aplikasi yang dapat diakses pada mobile. Untuk user, penggunanya bisa digunakan oleh semua kalangan mulai dari remaja sampai dewasa bisa menggunakannya. Next. Analisis kelayakan sistem. Yang pertama, analisis kelayakan teknologi. Kelayakan teknologi yang digunakan sudah memenuhi syarat kelayakan sistem dan teknologi yang dipakai. Kami menggunakan PC dan HP untuk membuat proyek dan testing. Adapun software yang kami gunakan adalah Trello, Microsoft Office, Adobe XD. Yang kedua, analisis kelayakan hukum. Dalam sistem informasi masih tetap mematuhi hukum. Tidak ada pelanggaran. Software yang kami gunakan legal dan freeware. Serta aplikasi yang kami buat juga untuk membantu orang satu sama lain. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Riza. Yang selanjutnya analisis kelayakan operasional. Kebutuhan fungsional. Yang pertama, pencarian yang mudah. User bisa mencari barang dengan mudah melalui kolom pencarian. Ada fitur barang terkait yang muncul di setiap saat di beranda maupun di bagian rekomendasi. Yang kedua, keamanan terjamin. Sistem harus dilapisi pertahanan yang kuat agar tidak mudah di-hack. Selain itu, bisa menjaga data-data pelanggan. Yang kedua, menggunakan SSL agar keamanan terjamin dan terpercaya. Yang ketiga, metode pembayaran yang mudah dan terjangkau. Pembayaran dengan multi channel seperti bank, Indomaret, Alfamart atau maupun e-money. Yang keempat, rating, review, dan deskripsi. Dalam produk harus ada review dan deskripsi untuk memperjelas pelanggan dan penjual yang menjualkan dagangannya. Yang kelima, frequently asked question, yaitu ada kumpulan pertanyaan dari user yang digabung jadi satu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang keenam, tracking system, itu untuk melacak paket kiriman yang kita pesan dari penjual. Yang ketujuh, live chat, kita bisa mengobrol dengan pelanggan maupun penjual maupun antar sesama pengguna maupun lagi dengan sistem support di sana. Kebutuhan fungsional. Pertama, operasional, menggunakan server teknologi terkini, menggunakan internet kecepatan tinggi,
tim support dan tim customer service tersedia untuk kinerja semua dalam satu genggaman. Yang ketiga, keamanan, dilengkapi keamanan SSL, firewall, dan CDN, dilengkapi keamanan 2 faktor authentication. Yang ketiga, validasi OTP dan 3D secure jika nanti berbelanja menggunakan kartu bank. Yang keempat, informasi, tentunya ada email notifikasi, ada dashboard notifikasi maupun live chat nanti. Analisis kelayakan jadwal. Jadwal proyek kami terdiri dari 3 tahapan dan setiap tahapan akan berlangsung selama, misalnya di step mencari masalah itu berlangsung selama 2 minggu. Lalu dari masalah tersebut kita analisis apa yang diperlukan selama 2 minggu. Nah, setelah apa yang diperlukan lalu dirancang selama seminggu. Lalu rancangan tadi di develop, diaplikasikan, di coding selama 3 minggu. Lalu setelah itu dijadikan aplikasinya dan di audit percobaan, masa-masa percobaan selama sebulan. Nah, untuk step-step di atas kurang lebih memakan waktu 3 bulan. Next, identifikasi masalah dan workflow. Identifikasi masalah dan workflow adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui alur dan masalah yang akan dihadapi dan diselesaikan dan bagaimana penerapan sistem yang akan diterapkan. Next adalah penerapan. Contoh dari mockup yang kami buat akan dijelaskan oleh Taufik Arif Ahmadsyah. Sekarang kita akan menuju mock-up-nya atau prototype-nya. Ini adalah contohnya. Nah, sebelum memasuki toko online-nya, kita daftar dulu. Kita menggunakan email langsung. Masukkan emailnya dulu. Nanti pelanggan bisa mencari berbagai pakaian, celana, tas, atau sepatu. Misalnya pelanggan ingin membeli baju, dia langsung ke tanda plus ini, terus ke keranjang. Jadi ini bisa langsung bisa nambah barangnya, bisa 2 atau lebih. Jadi harganya sudah disesuaikan dengan totalnya. Setelah itu barangnya sudah sesuai, pembayaran bisa lewat GoPay, OVO, atau Alfamart. Contohnya di Alfamart, bisa langsung ke bayar, tunggu lagi pemrosesan. Lagi hasil proses, setelah itu muncul seperti ini, ID sama kaos elegan dan statusnya, pengambilan tanggalnya masih belum ada. Dan selanjutnya di next, ini muncul lagi, itu tujuannya sampai kapan barangnya itu. Nanti ada scan QR atau input kode untuk pembayarannya. Selanjutnya ada informasi ini. Kalau udah pembayarannya, kalau udah barangnya diberi ini masih lanjutnya prosesnya lagi. Kalau prosesnya udah siap, lanjut lagi, nanti muncul ada kodenya sama kode QR-nya untuk pembayarannya.
Nanti kita bisa ke pengaturan, ngecek profil sama uang digital punya kita. Kita bisa juga mengganti foto atau mengubah password. Dan untuk mengecek pembelian kita. Dan bisa kita lapat lagi. Sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.